berbangga, berbahagia, ingin memperingati junjungan kita yang menjadi harapan kita memberikan syafaat kelak. Udah pada tahu ya? Lahirnya kapan lahirnya? Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun. Itu udah. Bapak yakin kalian semua udah paham tentang Maulid. Yang menjadi catatan ini hikmahnya harus ada pada kita. Halo? Hikmahnya harus ada pada kita dalam kehidupan sehari-hari di masa kini. Ini pesannya. Pesan khusus dari Bapak khususnya sebagai penanggung jawab di sekolah ini, harus ada yang tersisa ada dalam hati kita dari peringatan Maulid Nabi. Satu, halo, nih, untuk lebih meningkatkan silaturahmi. Tidak saja guru dengan bapak dan ibu kalian, tidak saja guru dan kalian semua, juga antara kalian semua. Bersilaturahmi, saling kasih sayang. Halo, saling kasih sayang, saling memperhatikan. Ini awas, harus menjadi catatan, lebih ditingkatkan. Pesan yang harus digaris bawahi, suka ada dalam berita-berita ya. Pernah kalian mendengar bullying? Pernah? Tuh ya. Nah, semoga harapan Bapak nih ya, tidak terjadi di sekolah kita, di lingkungan kita. Hikmah dari pelaksanaan Maulid ini, karena udah di judulnya tadi, saling kasih sayang, saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu antara kalian dan kalian. Masa saling menyayangi kok ada bullying? Nggak boleh ya. Masa saling menyayangi, saling memperhatikan, saling menolong, tapi ada berantem? Nggak boleh. Halo ya, awas, ingat, kalau ada di antara kalian anu perebut naon, satu di antara kalian harus ada yang mengingatkan. Awas, pesan dari Bapak Kepala, hasil dari peringatan Maulid Nabi, kita nggak boleh seperti ini. Nah, harus ada yang seperti itu. Nah, kalian yang sedang atau akan bertengkar harus nyadar, oh iya, bahwa nggak boleh dan nggak boleh terjadi atau ada bullying di sekolah. Selain berbahaya, kalau udah terjadi, halo, halo, hey, bahayanya, ingat, kalau ada kecelakaan akibat dari bullying, siapa yang paling pertama kena teguran? Kalau di sekolah, pihak sekolah, kepala sekolah, bapak ibu guru. Ngerempet, dipanggil orang tua. Tuh, padahal yang melakukan kalian semua kena ketangkep. Nggak boleh, apalagi sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Satu ya, tuh. Oh, hilangkan, nggak boleh terjadi bullying. Saling mencaili, nggak boleh. Disumputkan sepatunya, disumputkan tasnya, pinjem pulpen nggak dikembalikan, pinjem patrot nggak dikembalikan. Itu bagian dari bullying. Ya, catatan, nggak boleh terjadi. Yang kedua, ingat dalam pesan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, Nabi Muhammad diutusnya oleh Allah ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan. Kenapa Pak menyempurnakan akhlak?
sebelum Nabi kita lahir, umat yang ada di dunia ini akhlaknya sangat amburadul. Oh, sangat jelek sekali. Baik dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan di lingkungan, di rumah, keamanan kacau, ekonomi rusak. Makanya kita dengar zaman sebelum Nabi kita lahir disebutnya zaman jahiliyah. Zaman apa? Zaman apa? Ada yang tahu artinya zaman jahiliyah? Ada? Cung, yang bisa? Ya. Apa artinya zaman jahiliyah? Disebutkan ya. Ketika Nabi Muhammad SAW sebelum lahirnya ke dunia, zaman jahiliyah. Ada yang bisa? Ya? Oke. Jangan malu-malu. Pak, nggak boleh. Kan kita lagi belajar. Ayo. No? Zaman jahiliyah adalah zaman 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 purba. Zaman jahiliyah. Ada yang bisa? Saya Pak. Saya Pak. Oh, penguatan kan. Ya. Zaman kebodohan. Itu sampai disebutkannya zaman kebodohan. Saking rusaknya keadaan sebelum lahir Nabi kita. Bangga ya. Ini yang harus paling beruntung ibu, kaum ibu. Kenapa? Betul. Walaupun udah suami istri, tapi kalau keadaan ada datang bulan nih, maaf ya, ada di rumah nggak ada, tapi diikat di kebun, itu ya, itu masih udah tahu. Nah, dengan adanya dan lahirnya Nabi kita, diutusnya adalah untuk menyempurnakan akhlak, itu kan ya. Sehingga sampai saat ini terasalah oleh kita berkah hikmah dari lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dari zaman kegelapan merubah ke zaman yang terang benderang. Aturan ditegakkan yang biasanya zalim, adil makmur, ekonomi rusak jadi subur. Itu. Ini bagian-bagian dari bodoh jadi pintar. Rusak akhlak jadi baik. Ya. Catatan yang kedua. Halo. Pilih ditambah 5 menit. Kalau yang tadi hilangkan bullying. Yang kedua, paling tidak kita bisa meniru akhlak dari junjungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Laksanakan dan praktekkan. Kalaupun tidak sama, minimal tidak terlalu jauh. Halo? Tidak terlalu jauh. Kalau disebut sama, perasaan gak mungkin. Bukan saja kalian, termasuk bapak ibu guru, perasaan kalau sama jauh. Minimal tidak terlalu jauh. Contoh, halo, dalam makan junjungan kita ataupun minum tidak pernah sambil berdiri atau sambil jalan-jalan, tapi duduk yang baik, mau minum atau sedang makan. Maka dari saat ini setelah kita memperingati, jangan terjadi ada di antara kalian baik kelas 1 sampai kelas 6 habis jajan, habis minum, dimakannya sambil lari
atau sambil jalan-jalan, apalagi sambil main. Ini nggak boleh terjadi. Halo, ya? Jajan di gunung atau di siapa? Yang berupa minuman, silakan minum sampai habis. Minum. Kalau mau dibawa ke kelas, bawa ke kelas. Duduk. Tuh. Maka habiskan minuman ataupun makanan kalian sambil duduk. Siap ya? Jangan sampai apalagi lari-lari, berebut lagi. Silahkan kalian berbagi, silahkan kalian makan dan minum, maka lakukan dan laksanakan yang santun sambil duduk gitu. Atas ya. Tuh, kedua pesannya ya. Ada bullying, hilangkan dan tidak boleh terjadi. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam makan dan minum. Nah. Halo, Pak Sami Muan, mangga. Dalam makan, kalau kalian gunakan berapa jari kalau makan? Berapa jari kalau makan? Pakai 5 jari, yakin ya? 5. Kalau Rasul kita dengan 3 jari ya, dengan 3 jari. Mau kalian coba? Silakan. Itu kan sunat. Ya, biar tidak terlalu banyak kita dalam pola makan. Diambilnya makanan dengan 3 jari. Kalau Alwi dengan 5 jari diragu. Gitu. Pak sambil duduknya, iya sambil duduk. Tapi cara makan juga harus yang sopan. Minimal jarinya ditelungkupkan. Mau dengan 3 jari silahkan coba. Pak dengan 2 jari tapi pakai sendok dan garpu. Apa yang penting sambil duduk. Itu dalam makan. Masih dalam makan karena ini makan yang pertama. Halo. Kalau alas makan pakai apa? Oke, pakai piring. Nabi kita dalam makan tidak pernah ngumpul-ngumpul makanan anu rek dihuapkeun. So. Misal pakai tangan. Maka diambil, dicomot ya. Bahasa Inggrisnya dicomot. Dicomot. Sampai dicomot, dulukeun heula. Nah, itu ngumpul-ngumpul. Itu. Kalau Pak Agus biasanya dikumpul-kumpul heula, sakeun dan nah, Rasul kita nggak seperti itu. Gitu. Ya diambil dengan 3 jari, nggak pernah dikumpul-kumpul dulu. Kalau ibu-ibu 1 bulan udah dikumpul-kumpul ya Bu ya. Rasul kita nggak seperti itu. Minimal ulah jauh teuing. Gitu ya. Pakai tata krama, makan dan minum sambil duduk. Kedua, yang ketiga nih, halo. Yang ketiga, menjaga ucapan. Menjaga ucapan. Berbahasalah yang halus. Gunakan dalam berbahasa yang santun. Hei. Berbahasa yang halus, gunakan bahasa yang santun. Ucapan jaga kalau memanggil sesama kita, jangan mengucapkan kata-kata kasar, kotor, tidak sopan atau menyebut nama-nama binatang. Halo, menyebut nama-nama, memanggil kepada teman, boleh nggak? Nggak boleh. Tuh, apalagi binatang-binatang yang tidak diperbolehkan. Misal, Alwi mau manggil ke Eldi dengan menyebut nama binatang yang kecil pun, misal, padahal Pak Eldi tadi maksudnya gitu, tapi menyebut nama binatang. Nah itu pun nggak boleh. Apalagi binatang yang
hukumnya udah haram. Nama gogong disebutnya. Walaupun karena dia makin tuh kucing. Manggil seseorang dengan kucing. Baik ke dia kucing. Ada baiknya disebutkan di tambahan kucing kering ke dia. Tuh. Jaga ucapan, ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bagus. Itu sopan dan santun. Ini. Sopan kepada orang lain itu menghargai diri sendiri. Aduh, banyak. Bapak kan udah perhatikan dan sering perhatikan di sini udah hampir 2 tahun. Bapak salut dan hormat kepada sikap dan sopan santun kalian ketika bertemu dengan bapak dan ibu guru. Ucapkan apa? Mengucapkan apa kalau bertemu? Salam. Mengucapkan? Halo, mengucapkan? Atau mengangguk? Itu. Anggukan. Kalau mengangguk bukan ke atas, tapi ke bawah. Kenapa? Karena ada dua hati. Kalau ketika ditanya mengangguknya bukan ke bawah, ke atas. Hei, mau? Awas, itu yang nggak boleh. Walaupun menjawab, itu nggak boleh. Anggukan kepala dengan merendah. Gitu. Ini ketika bapak berjalan pun kalian kan suka nanya, Assalamualaikum. Gitu ya. Nah itu, ini didikan dari bapak dan ibu guru yang ada di sekolah ini. Biasakan, jangan dikotori dengan ucapan-ucapan ketika kalian sesama kalian. Setelah mengucapkan salam kepada bapak dan ibu guru atau kepada orang tua, tapi ketika di antara kalian dan kalian menyebut nama-nama yang nggak boleh atau nama-nama binatang. Wah ya, catatan. Udah berapa pesannya? 3 ya. Yang pertama nggak boleh ada bullying. Yang kedua makan dan minum. Iya. Makan dan minum tidak boleh sambil jalan-jalan. Maka harus duduk dengan baik. Yang ketiga, menjaga ucapan. Ucapkanlah ucapan-ucapan yang lembut, apalagi kepada orang tua. Ya, iklan dulu. Kalian cinta akan Nabi? Kalian bahagia punya Nabi Muhammad? Bahagia. Ya. Kalau kita mencintai seseorang, biasanya banyak menyebut nama, itu ya. Menyebutkan nama-nama yang kita hormati, yang kita cintai. Di sini pun kita cintakan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus banyak menyebut namanya, yaitu dengan banyak melantunkan sholawat. Kenapa harus baca sholawat? Halo, membaca sholawat kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akan mendatangkan pintu maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tuh, itu manfaatnya bersolawat. Pak, yang mana solawat? Tuh. Pernah kalian baca solawat? Pernah ya? Baik solawat berhadiah yang panjang sampai yang terpendek. Yang terpendek sallallahu ala Muhammad, itu solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu solawat yang paling pendek, sama-sama saja. Gunakan dalam setiap waktu dan kesempatan baca solawat. Itu berkahnya Allah membuka pintu maaf kepada kita akan dosa-dosa kita. Selain mendapat syafaat dari Nabi kita, Allah pun memberikan maaf. Tuh, satu salawatnya, siap. Yang mana? Yang masih hafal? Yang dari Bapak? Ya Nabi ya? Ya Nabi hafal?
Ya, kupingkan dalam. Ya Nabi, itu nada dasarnya. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Bareng, 1, 2, 3. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Sekali lagi, 1, 2, 3 bareng. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Kalau kalian lebih dahulu datang ke masjid sebelum tiba waktu, Pak, pada diamuk pujian silahkan. Tuh, terdengar di masjid ini yang di bawah, masjid apa namanya? Yang di bawah? Mana? Kakuping, ya Alwi, ya Eldi. Eldi, pujian. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Suara saya, Pak? Bapak. Ya, siapa yang bisa melantunkan sholawat yang barusan? Berhadiah. Cum. Ya Nabi, salamun alaik. Tuh 5 anen. Ada 5 bareng, sok. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Ayat 10, semua iya ya. Masih. Sok lamun 10 dibagi 10. Bagi 10, kalau dibagi iya tak iya bagi nu hadir kalian. Ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullahi alaik. Sekali lagi. Ya Nabi, bagi bagi rata. Masuk nih. Enggak masuk lagi. Nah itu ya. Bukti kita mencintai junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kita harus banyak menyebut namanya, yaitu dengan bersolawat. Tuh ya. Tuh, udah 25 menit. 5 menit lagi. Pesan terakhir. Pesan terakhir, mengingatkan kembali
mengingatkan kembali kepada kita, kepada kalian, dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini. Jaga yang 3 tadi disampaikan. Halo. Hai. Jaga yang 3 tadi disampaikan. Terutama saya titipkan kepada bapak dan ibu orang tua wali murid, saling mengawasi, saling membimbing, saling mengingatkan antara sekolah dengan orang tua. Itu. Pesan yang pertama, hindari jangan sampai terjadi apa tadi yang pertama? Bullying. Yang kedua, Pola makan. yang ketiga, berbahasa yang baik, yang sopan, yang santun. Dan terakhirnya yang keempat, banyak membaca sholawat. Aja, jangan sampai terjadi lagi setelah pelaksanaan Maulid yang sekarang ini kita berubah dalam kehidupan sehari-hari di masa ini. Tidak ada yang atau tidak terlihat yang minum atau makan-makan sambil lari berebutan, apalagi silahkan berbagi sambil duduk, saling mencoba, saling mencicipi, saling memberi, silahkan. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita ada bullying, pasnya gelut, komodoi. Dengan sesama kita, dengan orang lain pun, dengan lingkungan sama tidak boleh ada bullying. Melempar suhunan batur, mana dong suhunan batur, bullying atau kesani, awas dilaporkan mah silakan. Banyak, awas. Ini kan perubahan, harus berubah. Udah yang terjadi udah apa-apa, udah dikasih peringatan, kalian berubah. Itu berubah ke arah yang lebih baik. Udah. Agar masih abah sepuh kita biasa naik, pentingnya di golongan, musim hujan. Reku pak kepala naik, menarkan hiji 10 jadi nanu bocor. Itu nggak boleh terjadi lagi. Seharusnya membantu, menolong. Itu nggak boleh terjadi lagi bullying. Ucapan yang sopan yang santun terdengar lagi. Menyapa, saling menyapa, mengucapkan salam. Tidak menyebut nama-nama selain nama orang. Apalagi hewan atau binatang yang diharamkan. Nggak boleh. Sanes cerewet, bapak sareng ibu guru sok malik. Panggil ke dia. Mengucapkan nama tadi, ente pak. Buka kuping. Kayak kucing gering, ayo doma ke damang, ayo gogok. Tuh. Kasih kuis pak buat putrinya, kasih kuis. Itu ya, itu pesan-pesan dari pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan dilaksanakan memperingati dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, berkahnya untuk semua. Kalian dalam belajarnya lebih giat, lebih rajin, mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang tua, bermanfaat bagi lingkungan dan kehidupan kita. Bukan saja sekarang, tapi kelak yang akan datang. Saling berbagi, saling menolong. Itu kan ada pembiasaan. Hari Jumat kalian ada infak. Ini tujuannya agar kalian terbiasa menolong, berbagi dengan sesama. Kalau udah ada terkumpul, ada yang harus ditolong, diprogramkan oleh Pak Ustadz, memberi, menolong, membantu yang di lingkungan kan gitu. Atau kepada sesama di antara kalian. Alangkah baiknya kita saling membantu, kita saling menolong di antara sesama kita. Semoga semua apa yang direncanakan, apa yang diprogramkan oleh sekolah dalam mendidik kalian menjadi orang yang
bermanfaat bagi diri, bermanfaat bagi umat atau bagi lingkungan. Ya. Sekian. Terima kasih. Udah 35 menit. Ya, semoga bermanfaat. Apa yang benar itu dari Allah. Kalau ada kesalahan itu dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu. Duduk dulu. Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah menyampaikan materi tausiahnya kepada kita semua, khususnya pada peserta didik di SD Negeri Munjul. Ya, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Kepala. Yang pertama itu perihal bullying, yang kedua makan dan minum. Jangan ribut. Karena ketinggalan ikan ya. Tapi kumaha ya. Hukum Pak, hukum. Diam. Nah, yang pertama tadi yang disampaikan Bapak teh. Ada yang dipahami? Dari situ yang dipahami dari bullying. Siapa aja. Siapa aja. Mau benar mau salah nggak apa-apa, sob. Dari yang dipahami dari bullyingnya. Oh Pak, bullying teh, oh kata. Sob, Soki, jadinya lagi. Contohnya itu. Ya, ada lagi. Dari situ ke bawah. Noni? Tidak boleh mengejek orang lain. Ya, konteks mengejek banyak ya. Dari tadi mengejek lewat fisik atau nama atau apa lagi. Ada lagi? Apa lagi? Nonggolan. Itu mah pidana lain bullying dirinya, nggak boleh. Itu masuk ke pidana, kan dibawa kantor polisi. Malah nggak boleh. Ya, ada yang di sini yang suka malak? Ada? Malak sama minta beda, ya. Malak sama minta beda. Kalau malak maksa, cina terus. Kalau minta, tapi kalau minta diberi, maksa oke gitu. Gak boleh ya. Ya itu bedanya ya. Terus yang kedua tadi yang disampaikan Bapak apa? Nah, makan dan minum. Apa yang dipahami? Non Pak Doni, tarik. Tidak boleh sambil berjalan. Apalagi harus duduk. Apalagi tidak sambil berbicara. Apalagi sebelum makan harus berdoa. Apalagi ya? Udah ya, bisa diimplementasikan di sehari-hari ya. Terlepas kalian mau jajan di mana, tapi makan dan minumnya jangan sambil jalan, jangan sambil berdiri, harus sambil duduk ya. Jalan aja nggak boleh, apalagi makan bubur misalkan sambil lari, nggak boleh ya. Apalagi minum sambil lari kan kaselak didinya kene kan, nggak boleh ya. Karena yang disunahkan oleh Rasulullah itu bukan hanya dari adabnya, tapi ada pengaruhnya buat kesehatan juga ya. Bisa ya makan dan minum tidak sambil jalan, sama berdiri, sama bicara. Bisa ya? Bisa. Kalau ada yang makan minum sambil jalan mau digimanain?
Hah? Ditegur anu saling mengingatkan. Saling mengingatkan. kok tadinya abi rek nyaur teh lamun lagi minum ambil minumna banjurkeun gitu Pak. Ya, bisa ya. Terus yang ketiga apa tadi? Berbicara dengan sopan, santun, lemah lembut. Gak ada bahasa-bahasa yang melukai hati, menyakiti hati. Bisa ya? Baik, bisa diimplementasikan lagi. Kunaon eta nyanyi? Eta kunaon nyanyi? Hah? Dijeduk heureuy. Jap tong repeh, jap. Tong nangis. Dijeduk. Tekan aja meureun. Udah. Oh, ketihan, dicatrok. Ya. Ini sebelum ulah nangis jepeula. Ya. Ya sambung deui. Ini adalah ada yang memang ini ada kebenaran nanti bisa ditempelkan menjadi kelas kalau yang dapat, soalnya yang dapat itu cuma sebulan saja, nggak ada 1, 2, 3 Ini apresiasi ya untuk baru kalian. ngaku. Jangan dilihat ini lembaran kertasnya yang memberikan penilaian tidak bapak dan ibu guru, tapi ada ibu pengawas ya, kebetulan ada ibu pengawas yang berkunjung kita dan memberikan penilaian kepada yang terbaik, semua juga baik, yang terbaik, lebihnya koma sedikit, gitu ya. Ini hampir bingung kalau Pak Agus yang memberikan penilaian kemungkinan juaranya sama, juara 1 itu ada 3. Ini dicari yang lebihnya koma sedikit. Juara 1 atau juara tumpeng dalam kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 24 Rabiul Awal hari ini ya, 1445 Hijriah atau bertepatan tanggal 28 September 2024. Juara 1 Petro sok apa yuk? Kelasnya disebutnya. Kelasnya akan disebut pokoknya nama juara 1 Petro digelarkeun tos. Ini dari tim penilaian oleh Ibu Pengawas, juara 1 diberikan kepada kelas 6. Terima kasih untuk kelas 6. Perwakilan Wali kelas Pak. Sisi ya. Wali kelas. Orang tua kelas 6, bangga apa yuk? Dipasingkan ke wali kelasnya. Ya, abdi we lah kepayun lah. Dah, oke. Wakil lah gua. Besok wali kelas dipasingkeun na ieu. Bapak wali kelas, bangga dudukkan. Kitukeun tuh Pak. Tah. Ini diberikan kepada wali murid kelas 6 oleh Bapak wali kelasnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, tepuk tangan satu yang mulia. Silakan kelas 6 kalau mau foto-foto dengan ini silakan. Yang mau foto-foto silakan. Dan alhamdulillah ya, ini setelah ini acara kalian boleh langsung go menuju rumah masing-masing
Dan bagi Keheula. Duduk dulu. Acan, setelah ini, acan. Duduk lah. kalau Bapak Ibu guru, ini sekarang ada pembinaan dari Ibu pengawas langsung ke ruang dewan guru Bapak Ibunya. Kalau Bapak Ibu wali murid, kalau mau yang foto-foto silakan, ada aturannya sebelum dibongkar Bu Pak. Udah ya Pak. Jangan dulu pulang, belum ditutup, belum doa. Ya, biasakan ya. Ya. Duduk dulu. Duduk. Acan kena. Den, duduk dulu. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuh jabal wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, acara demi acara telah dilaksanakan. Semoga yang keluar sabar. Si Ahmad, Diki, Cinata, ketinggali dah. Ini itu sabar atunya. Ya naon di rumah teh. Yang telah dilaksanakan, mudah-mudahan dari acara ini kita bisa menguatkan kembali sunnah-sunnah yang tidak bisa kita jalankan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh kepala sekolah tadi, dan juga mudah-mudahan kita menjadi insan yang senantiasa menjalankan syariat Islam beserta fikih yang ada harus kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang telah disampaikan tadi berupa lisan dan juga perilaku dari Bapak Kepala Sekolah. Menambah juga dari kegiatan hari ini itu kita dan untuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW agar menjaga kita mendapatkan syafaat dari beliau SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan yang jalan Sampahna canakan. Sampahna canakan. Sok. Em libur ya. Iya Bapak. Hari itu sampah salah nih. Salah tak? Muhammad sangu tak sampah tak usah. Pasti kelas eta tak. Selamat tinggal.